Semuanya, selamat ulang tahun untuk anakku Meli. Ini hari yang penting untuk menguji bakatnya. Aku minta semua untuk menjadi saksi. Meli, letakkan tanganmu di atas. Baik, Ayah. Tingkat bakat tertinggi, ini benar-benar bakat tingkat tinggi. Tidak ada sebelumnya generasi muda punya bakat tertinggi di beberapa dekade. Hebat. Sesuai harapan Putri Budi. Nona tertua disayangi pimpinan. Bakatnya luar biasa. Di 3 hari pasti berhasil melewati ujian sekte. Masa depannya luas. Benar. Aku juga putri Ayah. Kenapa kakak saja yang diperhatikan? Kenapa panas sekali? Ayah. Bukankah dia ini Ani, putri dari wanita itu? Dia tidak layak menguji bakatnya. Ani, sedang apa kau di sini? Jangan berulah. Pergilah ke atas. Aku pikir dia punya bakat khusus. Tapi batu uji tidak bereaksi sama sekali. Bakatnya luar biasa. Omong kosong, turunlah. Ini kalian bela diri. Ibu. Tenang. Ibu, Ayah dan para tetua mengatakan aku punya keahlian dari lahir. Satu-satunya dalam seabad bakat besar dalam bela diri. Benarkah? Benar. Mereka bilang fisikku cuma 1 dalam 10.000. Ibu, aku pasti melewati ujian sekte langit ini. Nanti di keluarga Aris, kita tidak lagi direndahkan orang lain. Kita bisa hidup terbuka dan bangga. Anikku sudah tumbuh dewasa. Oh, mau apa kalian? Ayo. Sedang apa kalian? Ayo cepat. Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan aku. Ani itu putri pimpinan. Berbuat seperti ini, apa kalian tidak takut aku laporkan padanya? Perintah pimpinan, kami harus membawanya. Ayo. Lepaskan aku. Cepat. Ayo Lepaskan ikut. aku. Ani. Cuma wanita Lepaskan aku. simpanan. Ani. Kau pikir kau nyonya di sini? Ayah. Kakak. Aku ada di mana? Kau mau apa? Adik kecil, kau tidak bisa lihat. Ayah akan mengekstrak kemampuan bela dirimu dan diberikan kepadaku. Apa? Tulang akar harus diekstrasi dalam keadaan sadar supaya bisa mempertahankan bakatnya semaksimal mungkin. Meli, Ayah sudah mempersiapkan ramuan mandi untukmu. Pergilah berendam dulu. Setelah tulang diekstrasi, Ayah akan bantu untuk menggabungkannya. Terima kasih Ayah. Kalau begitu cepatlah Ayah. Meli tidak sabar untuk memilikinya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kau adalah anak dari wanita keji itu. Kau pikir kau pantas memiliki hal unik keahlian bela diri? Cuma orang sepertiku yang disayangi Ayah, diberkati oleh surga putri pilihan takdir, yang layak dapat hadiah seperti itu. Menurutku, membantuku masuk ke dalam sekte langit merupakan berkah untukmu dan kehormatan bagimu. Ayah, jangan. Aku mohon Ayah. Aku anakmu juga. Aku mohon Ayah. Membiarkanmu hidup sampai dewasa saja sudah menjadi hal baik. Sekarang kerjasamalah memindahkan kalianmu ke tubuh Meli. Satu-satunya tujuan hidupmu.
tahanlah. Iya. Jadi di tulang akar itu, keluarga Aris akan menguasai wilayah. Rasa sakitku hari ini, aku, Ani, akan membalas 100 kali lipat. Perintah pimpinan, meskipun tulang akarmu sudah hilang, wajahmu masih cantik. Panglima perang membutuhkan selir. Tidak peduli bagaimana caramu, kau harus hidup di tempat tidurnya untuk beberapa hari. Bicaralah hal yang baik mengenai Nona Meli dan keluarga di depan Sekte Langit. Kalau tidak, ibumu pasti menderita. Baiklah. Ani. 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 Cari dengan benar. Bawa dia kembali, hidup atau mati. Baik. Ani, ibu cuma bisa mengantarmu sampai di sini. Ibu sudah mengecewakanmu. Waktu itu pimpinan memaksaku. Dan aku tidak ada pilihan selain menyerah. Ini salahku karena Ani jadi ikut menderita. Mulai sekarang kau harus hidup dengan baik. Ibu. Ibu, ibu. Aku sudah membawa Ani pergi. Kau tidak akan pernah menemukannya. Wanita jahat. Kau mau merusak seluruh keluarga Aris? Aku sudah menawarkan Ani pada Panglima Perang sebagai selir. Sekarang dia pergi. Kalau Panglima Perang menjadi marah, kau mau menanggungnya. Pukul dia sampai mati. Tuan Aris, dia tidak ada di selatan ataupun di utara. Bawa dia kembali ke rumah besar. Ayo, ayo. Kalian bela diri, mencarinya sekuat tenaga. Ternyata ditemukan dengan mudah. Takdir mempertemukan kita. Anak ini akan menjadi murid terakhirku. Baiklah. Aura pedang tertahan, memotong air dan memutus aliran. Muridku yang terkasih, jurus pedang langitmu sudah di tingkat teratas. Tuan, aku minta izin untuk turun gunung. Kau memiliki keahlian bela diri ganda. Meskipun satu hilang, secara tidak sengaja membangunkan potensi terdalam. Bakatmu sekarang luar biasa. Kalau kau berlatih dengan sepenuh hati, pada waktunya kau pasti akan melampauiku. Nasib ibuku tidak diketahui. Tulang akarku diambil. Kalau aku tidak balas dendam, aku tidak akan merasa damai. Aku anak yang memalukan. Baiklah. Kau terlalu terpaku. Ini sudah ditakdirkan untukmu. Sekte Langit ini, kau peganglah. Pada saat kritis, ini akan melindungimu. Sekte Langit yang melegenda, salah satu dari simbol baik dari leluhur Dante Sekte Langit yang pernah memerintahkan dunia dan menggerakkan semua sumber daya tanah. Guru, apakah Anda
Aku melampaui hal-hal yang biasa saja. Semua ketenaran duniawi cuma debu yang cepat berlalu. Aku cuma berharap rasa benci mengaburkan pandanganmu, menghilangkan jati dirimu. Aku akan menaati ajaranmu. Pergilah sekarang. Pukul dia sampai mati. Tiga tahun sudah berlalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Heh, bukankah itu mantan Nyonya Rumah? Apa sekarang kau harus ambil air sendiri? Nyonya Rumah apanya? Dia ibu dari seorang pengkhianat. Sungguh wanita yang hina. Dia melahirkan anak yang jahat dan masih berani mengandalkan sedikit bakat itu untuk menyakiti Nona Melly. Pimpinan membiarkan dia hidup saja sudah merupakan rahmat yang sangat besar. Kau bicara omong kosong. Ani bukan pengkhianat. Semua itu karena Budi. Bahkan dia tidak mengakui darah dagingnya. Dia menggali tulang akar Ani dan diberikan pada Melly. Pimpinan sudah mengumumkan kejahatan Ani ke seluruh Kingston. Dan kau masih mencoba untuk memfitnah dia dan Nona Melly. Kau jelas gila. Wih. Ya. Nona Melly kembali. Dasar bodoh, kenapa masih belum minggir? Kalau kau bertemu Nona Melly, menjualmu pun tidak akan cukup. Betul sekali. Bawa dia ke sini. Aku membutuhkan pijakan kaki sekarang. Baik. Ayo. Pijakan kaki ini sangat sesuai denganku. Mulai sekarang kalau pulang, aku akan menggunakannya. Bagus sekali. Ini hadiahmu. Terima kasih, Nona. Wah, ini pil penguat khusus milik Sekte Langit. Anda sangat murah hati, Nona. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Benar. Ani, apa kau baik-baik saja? Ibu sangat merindukanmu. Gubernur Mahendra menyambut pembawa Sekte Langit. Selamat datang pembawa Sekte Langit. Kalian bisa berdiri. Ketua Sekte, aku dikasih tahu bahwa Melly sudah dipilih Sekte beberapa tahun lalu karena kemampuannya dan menjadi murid dari Master secara pribadi. Kemampuannya selangkah lagi dari guru besar. Tapi kalau hatinya jahat, kemampuannya akan sia-sia. Di mana ibuku? Nyonya masih di sana, tapi pangkatnya diturunkan. Apa? Maafkan aku. Aku akan ke sana untuk menemui ibuku. Maafkan aku. Ketua Sekte, Sekte Langit simbol tertinggi. Kami harus menemanimu pergi ke keluarga Aris. Tidak peduli apapun risikonya. Ini masalah pribadiku. Tidak perlu repot. Kau boleh pergi sekarang. Ketua Sekte, aku terima berita para pemimpin Sekte dipimpin oleh Sekte Langit sedang bergegas ke Kingston untuk bertemu dengan Anda. Aku mengerti. Saat mereka tiba, bawa mereka menemuiku. Baik, Ketua. Penguasa Sekte berstatus bangsawan. Dia harus aman. Kalian berdua ikuti dia. Lindungi secara rahasia. Laporkan padaku segera jika sesuatu terjadi. Baik. Menjualmu pun tidak akan cukup. Betul sekali. Putriku tersayang. Saat mengirimkan kalian bela diri Ani padamu, itu merupakan keputusan paling bijaksana. Sejak kau menjadi murid Master Sekte di Sekte Langit, keluarga Aris kini melonjak statusnya. Ada di posisi terbaik di 3 keluarga terbaik Kingston. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Aris. Jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Bagus. Mendengar itu membuat pikiranku tenang.
Oh iya, Meli. Kenapa kali ini kau turun gunung? Sudah 3 tahun sejak bergabung dengan Sekte Langit. Dan segera aku akan mewakili sekte mengikuti kompetisi antar sekte. Master mengizinkanku pulang ke rumah. Tapi siapa sangka? Apa itu? Ada masalah apa? Siapa yang mengira kalau ayah belum juga menemukannya? Kalau dia sampai muncul selama kompetisi dan membongkar tulang akarku yang dirampas darinya. Iya. Meli, jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukan Ani segera. Tidak akan kubiarkan dia merusak reputasimu. Pembawa Sekte Langit sudah tiba di Kingston. Apa mungkin simbol legenda penguasa dunia? Benar. Menjualmu pun tidak akan cukup. Master sudah Betul dalam sekali. perjalanan, khusus mengingatkanku untuk tidak membuatnya marah. Meli, ini mungkin sekali seumur hidup kesempatan untukmu. Apa maksud ayah? Coba kau pikir, kau itu murid dari Master Sekte. Aku dengar kalau pimpinan sekte itu leluhur Dante dari Sekte Langit. Kalau kau bisa mendapat dukungan mereka, maka posisi untuk Master Sekte akan berada dalam genggamanmu. Pada saatnya nanti, keluarga Aris menjadi salah satu keluarga teratas di benua ini. Hari itu sudah dekat. Saat ini, aku memiliki kemampuan langka keahlian bela diri, pemimpin Sekte Langit. Aku pasti akan mendapatkan pengakuannya. Siapa di sana? Meli, apa yang kau lakukan? Ayah, dia pasti baru saja mendengarnya dari luar. Kalau pimpinan Sekte Langit sudah tiba di Kingston, bicaralah. Apa? Kau merencanakan bicara omong kosong di depannya? Perempuan kecil. Kau perempuan kecil. Kau dijaga di sini sebagai umpan untuk Ani. Kau pastinya sudah mati. Keluarga ini melindungimu 3 tahun yang sia-sia. Dan sekarang kau berani berpikir sehina itu? Sudah 3 tahun, Ani masih menghilang. Mungkin dia sudah mati di luar sana. Jadi kalau begitu, tidak lagi ada alasan untuk menjagamu. Iya. Tunggu! Penjaga! Bawa dia pergi. Awasi dia dengan ketat. Ayah, perempuan pengkhianat seperti dia itu seharusnya dihukum di depan umum. Dengan cara itu semua orang bisa tahu apa yang terjadi kalau berkhianat. Selain itu, bukti apa lagi yang lebih kuat selain ibunya untuk mengetahui kalau Ani, dia seorang pengkhianat. Bawa dia masuk. Lina, kau mengakui kejahatanmu? Tidak akan. Aku kasih kesempatan kau lagi. Katakan, gimana Ani bisa mengkhianati keluarga Aris? Dan gimana kau bekerja sama dengannya dengan membantunya lari? Lina, kau dan aku dulu suami istri. Kalau kau jujur, maka aku akan membiarkanmu hidup. Jangan berpura-pura baik dan jadi munafik. Kau tidak akan bisa mencemarkan nama baik Ani. Dia bukan pengkhianat. Masih memberontak, bahkan sampai saat ini. Mari kita lihat, lebih kuat lidahmu atau cambukan dariku. Penjaga, cepat pukul dia. Tunggu. Lina, kau tidak mau mengaku. Kau tidak terlatih di seni bela diri. Kalau dicambuk 30 cambukan, kau tidak akan bisa bertahan. Kau perempuan keji. Keluarga kami sudah baik padamu, tapi kau melawan kami. Kalau kau tidak dihukum, bagaimana keluarga kami bertahan di Kingston? Laksanakan. Aku dengar ada pengkhianat yang akan dihukum. Benarkah?
Aku rasa dia itu pasti mantan nyonya rumah, namanya Lina. Aku baru saja melihat bekas pukulannya, badannya tertutup darah, tidak tahu apa penyebabnya. Apa? Ya, 29, 30. Pimpinan, nona muda, sudah 30 cambukan. kenapa kau tertawa? Jangan katakan kau mengaku sekarang. Aku pasti mau mengaku. Harusnya mengaku sejak awal. Aku pikir dia punya tulang punggung yang kuat. Ternyata tidak terlalu. Dasar nasib sial. Bicara. Dulunya Lina itu menolak mengakui kalau Ani mengkhianati keluarga Aris. Meski dia dihajar dan direndahkan, ternyata cuma Nona Meli yang bisa. Aku sudah salah. Aku salah menilai. Perasaan Budi ternyata palsu. Aku tidak menyangka dia dengan ganas menggali kemampuan bela diri Ani. Diam kau! Hah? Perempuan licik! Apa hakmu? Saat aku melihat Ani dengan tubuh penuh luka. Budi, bahkan harimau tidak makan anak sendiri. Kenapa kau bisa sekejam itu pada Ani? Dia itu putrimu juga. Lina, cuma untuk Ani si pengkhianat, kau bahkan bisa sampai memfitnah ayah dan aku. Saat itu kau merayu ayah dan hampir merusak seluruh keluarga. Dan saat rencanamu terbongkar, Ani kabur selama 3 tahun menghilang. Dan sekarang, kau mau mencemarkan nama kami di depan pimpinan sekte. Kau benar-benar tidak termaafkan. Waktu itu, Budi sangat jelas dia memaksaku. Tapi aku yang disalahkan atas semua hal ini. Jadi silahkan. Bunuh atau potong aku sesuai keinginanmu. Memalukan. Aku belum pernah melihat Ani lagi. Benar, jangan menangis sebelum melihat petinya. Hari ini, ku ajar kau pengkhianat sebuah pelajaran. Dari Sekte Langit Jurus Palma, belum ada seorang pun yang sanggup. Hanya dengan 3 pukulan jurus ini, kau sangat beruntung bisa menjadi saksi hari ini. Semuanya perhatikan. Ini yang terjadi pada pengkhianat yang merusak nama ayah dan aku. Bangunkan dia. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan. Selain dengan keluarga Aris, aku tidak akan tunduk dengan yang lain. Kita bisa hidup bersama dengan bebas dan juga bangga. Ani, aku takut tidak bisa melihat hari itu. Kau harus hidup dengan kehormatan. Jangan pernah untuk kembali. Berhenti! Ani! 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 Ibu! Ini benar Aniku. Ibu, aku buatmu kecewa. Membiarkanmu menderita. Kau kembali itu sudah cukup. Ibu. Kasih sayang ibu dan anak sangat menyentuh. Ibu istirahat sekarang. Setelah aku balas dendam dan memperbaiki nama kita akan pergi dari sini dengan bangga. Kau harus hati-hati. Ani, beraninya kau kembali. Itu Ani. Dia pengkhianat terkenal seluruh Kingston. Sangat memalukan, merusak nama keluarga Aris dan masih berani kembali. Aku merusak nama keluarga? 3 tahun lalu, saat tahu aku punya keahlian bela diri, itu adalah mereka yang dipanggil ayah dan juga kakakku. Mereka mengambil tulang akarku dan menawarkanku menjadi selir panglima perang. Ibuku mau menyelamatkanku, mengorbankan dirinya dan membantuku lari. Tidak kusangka, untuk menutupi kejahatan mereka, mereka kembali dan memfitnah aku dan ibuku. Ani, diamlah.
Kali ini aku kembali untuk membersihkan namaku dan juga nama ibuku. Rebut kembali tulang akarku dan mengungkapkan kejahatan memalukanmu. Kau, anak durhaka, berhenti omong kosong. Dulu kaulah yang tidak terima Meli lebih kuat. Cuma karena kau punya kemampuan bela diri, kau mencoba menyakitinya. Kau tidak tahu, Sekte Langit sudah mengetahui keahlian Meli dan memilihnya menjadi murid ketua sekte. Kalau terjadi sesuatu kepadanya, keluarga kita akan terlibat dan akan hancur selamanya. Kau masih muda dan hampir membuat kacau. Dan sekarang kau tidak merasa menyesal? Ani, kau 3 tahun meninggalkan keluarga Aris tanpa pamit. Sekarang kembali untuk memfitnah. Sebenarnya apa tujuanmu? Itu fitnah atau bukan? Semuanya bisa melihat sendiri. Ini... Apa yang terjadi? Bekas luka di tulang punggungnya. Sepertinya tulang belakangnya diambil. Kau, anak durhaka. Dasar tidak bersyukur. Ini adalah bukti kau sudah ambil tulang akarku. Kau bicara omong kosong. Sekarang aku ingat, dulu Nona Meli diuji berpotensi tinggi. Dan Ani punya keahlian bela diri. Tapi saat Sekte Langit datang memilih, tiba-tiba saja Nona Meli punya keahlian bela diri dan menjadi murid dari ketua sekte. Aku kira aku salah ingat. Semuanya diam. Ani itu sudah mempersiapkan untuk memfitnah keluarga Aris. Tidak peduli seberapa siap dirimu, kau tidak bisa ubah fakta kau gagal dan tidak berguna. Hari ini, aku Meli akan mengakhirimu supaya kau Ani tidak sebarkan kebohongan tentang keluarga Aris. Murid dari ketua Sekte Langit, cuma segini kemampuanmu. Kau sangat keras kepala seperti ibumu. Terima ini. Nona Meli semenjak menjadi murid dari ketua Sekte Langit berkembang pesat. Tinggal selangkah lagi dari guru besar. Tapi belum bisa memaksa Ani mundur. Bagaimana bisa begini? Sudah 3 tahun ini, kau hidup dengan keahlian, tapi masih belum mencapai guru besar. Kau memang benar-benar lemah. Sangat memalukan. Bagaimana bisa kau tiba-tiba kuat? Apa kau belajar ilmu jahat? Meli, kau sudah menipu semua orang, tapi kau juga percaya tipuanmu. Sesuatu yang bukan milikmu meski kau ambil paksa, kau tidak bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh. Kau juga merasakannya, kan? Kau juga tidak akan bisa kultivasi. Aku tidak tahu apa maksudmu. Kau tidak tahu. Biar aku bantu kau mengingatnya. Oh, lagi pula, buktinya ada di dalam dirimu. Ani, apa yang kau lakukan? Aku cuma mengambil apa yang menjadi milikku. Ada apa ini ya? Apakah Ani menyatakan kebenaran? Apakah Nona Meli sungguh punya tulang akar dalamnya? Ayah, tolong aku! Anakku, beraninya kau menyakitinya. Aku buat kau membayarnya. Hiya! Cepat lapor pada gubernur. Ketua sekte dalam bahaya. Baik. Ani! Ibu, aku tidak apa. Meli, bangunlah. Ayah, Ani mencoba membunuhku. Kau menyadarinya juga. Kalau Budi tidak ikut campur, kau sudah pasti jadi mayat sekarang. Anak tidak bersyukur. Aku ayah kandungmu. Beraninya kau panggil namaku begitu saja. Ayah kandung? Apa bertahun-tahun kau memperlakukanku seperti anakmu? Saat aku diketahui punya keahlian, aku kira itu bisa membuatmu melihatku dan juga ibuku. Tapi apa? Yang kau lihat itu hanya dia. Apapun yang dia minta kau berikan. Bahkan itu hidupku. Lina cuma seorang wanita. Sebagai putrinya, kau tidak berarti bagiku. Ayah, wanita ini jadi kuat, tidak bisa dikalahkan. Kalau kita tidak segera membunuhnya, dia pasti bisa menghancurkan kita berdua, ayah, dan keluarga Aris. Ani, aku berikan kesempatan terakhir. Selama kau mengaku bersalah,
Bersumpahlah, tidak bicara omong kosong lagi, dan menghapus kalian bela dirimu. Maka akan aku biarkan kau dan ibumu hidup. Aku mengaku, aku ingin membersihkan nama ibuku dan juga namaku. Dan ambil kembali milikku. Jadi apa salahku? Kau, anak durhaka, masih keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku mengabaikan ikatan darah kita. Para pengikut keluarga Aris, bunuh Ani si pengkhianat. Ya. Iya. Gimana bisa wanita ini masih sangat kuat tanpa tulang akar? Sangat menyedihkan. Kau ini... Ibu! Ani, kalau kau tidak menyerah, akan kubunuh dia. Berhenti! Bukannya kau itu kuat, Melly. Kalau kau sakit ibuku, pastikan kau menyesal. Silahkan kau coba saja. Bukannya kau itu kuat. Bukannya kau selalu mau membunuhku. Kalau gitu silahkan. Apa yang kau mau? Sebagai ganti bebaskan ibuku. Biar kupikirkan. Gimana kalau kau bersujud padaku sebanyak 3 kali? Biar semua orang mendengar. Kalau hatiku baik, akan kubebaskan wanita ini. Kau... Kenapa? Kau tidak mau? Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Hentikan! Aku akan berlutut. Ani, memang kenapa kalau kau kuat? Selama wanita ini ada di tanganku, kau cuma bisa seperti anjing berlutut untukku. Ani. Ayah. Melly. Ibu, tunggu aku sebentar. Melly, kau sungguh mau membunuh kakakmu? Ani, aku adalah murid dari Sekte Langit. Kalau kau berani sentuh aku, Sekte Langit tidak akan biarkanmu pergi. Bahkan ketua Sekte Langit sekalipun, dia harus tunduk padaku. Melly, kau sudah mencuri tulang akarku, menyakiti ibuku. Aku akan ambil nyawamu. Sialan kau beraninya. Teknik pedang langit. Siapa kau ini? Tetua Agung. Ketua keluarga Aris Budi. Hormat pada Tetua Agung. Hormat Tetua Agung. Teknik pedang langit diciptakan oleh leluhur Dante, anggota Sekte Langit. Cuma ketua sekte yang bisa mempelajarinya. Siapa sebenarnya kau ini? Posisimu itu tidak pantas mengetahuinya. Tetua, orang ini dia adalah Ani. Dia anak dari wanita itu. Wanita yang sudah menggoda ayahku. 3 tahun yang lalu, dia berpindah dari keluarga Aris karena niat jahat. Dan sekarang, dia mencuri teknik pedang leluhur Dante. Juga kembali untuk memfitnah ayah dan aku. Dan mau mencuri tulang akarku. Tetua, tolong berikan dia keadilan. Itu semua tidak benar. Diam kau. Kau tidak diperbolehkan berbicara. Nona muda, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Apa kau bertemu ketua Sekte Langit? Belum, Tetua Agung. Aku percaya. Pertama atasi 2 orang pengkhianat ini. Sebelum mereka bicara tidak benar di depan ketua dan merusak semuanya. Benar juga. Ani, ini Tetua Agung dari Sekte Langit. Dia urutan kedua setelah Tetua. Dan kekuatannya sudah mencapai tingkat Guru Agung. Kalian yang malang harus merasa terhormat. Bisa mati di tangannya. Untuk membuat Tetua Agung muncul dari Sekte Langit, Nona Melly sangat spesial. Di umur yang masih muda, untuk menahan 30% kekuatanku, jelas dia punya keahlian. Tapi, orang dengan hati yang busuk tidak pantas bela diri. Apalagi, kau menyinggung murid kesayangan ketua sekte. Mengingat kultivasimu kurang, selama kau berhenti bela diri, berlutut dan bersujud pada Melly, dan menyerahkan wanita itu untuk dihukum, aku mungkin bisa membiarkanmu. Kenapa kau tertawa? Jadi kau Tetua Sekte Langit. Benar. Mulai dari sekarang, kau bukan lagi tetua. Apa katamu? Aku mengatakan, mulai dari saat ini kau dikeluarkan dari Sekte Langit.
Ani, apa kau sadar apa yang sudah kau katakan? Tetua Agung bukan orang yang bisa kau hina seenaknya. Apa kau tahu kenapa kau bisa dikeluarkan? Sebagai Tetua Agung kau tidak bisa bedakan yang benar dan salah. Kau sangat mudah percaya. Sebagai ahli bela diri, kau tidak punya empati untuk orang biasa. Juga menyakiti tanpa batas. Dengan semua perilaku itu, bagaimana bisa kau punya julukan Tetua Agung? Wanita sialan. Beraninya kau berkata seperti itu. Sekali aku akhiri wanita ini, aku beritahu kau arti dari hormat pada senior. Iya. Cepat sekali. Berhenti. Siapa kau ini? Aku Mahendra, Gubernur Kingston. Di sini menyapa tetua sesuai perintah ketua. Tidak perlu berlutut. Aku percaya kau sudah tahu. Ketua Sekte Langit datang ke Kingston. Aku harus cepat mengatasi orang jahat agar tidak mengganggu kesan ke Sekte Langit dan juga Kingston. Kau benar-benar mau menyerangku? Ternyata Meli benar. Ketua bisa datang kapan saja. Kalau dia lihat penjahat sepertimu dan dengar pernyataan tidak benar, itu pasti akan merusak reputasi sekte kami. Aku takut ketua sekte sudah melihat kelakuan burukmu. Tetua Agung Sekte Langit, itulah dirimu. Kau ini siapa? Kurniawan dari Sekte Langit. Hormat kepada ketua Sekte Langit. Mahendra, hormat kepada ketua sekte. Apa? Hormat kepada ketua Sekte Langit. Master, Ani itu dia. Dia pengkhianat keluarga Aris. Kenapa bisa kau hormat padanya? Diamlah. Dasar bodoh kau ini. Tua Sekte Langit sebelumnya itu leluhur Dante. Terima kasih gulungan rahasia yang dia tinggalkan. Sekte Langit menang setelah pertarungan sekte. Kemudian menjadi sekte nomor 1 di kota. Dia ini adalah murid terakhirnya. Dan ketua Sekte Langit yang baru. Tidak, itu tidak mungkin. Sudah selesai, tidak mungkin. Keluarga Aris sudah selesai. Ketua, aku buta dan bodoh. Anjing yang merendahkan orang. Ketua Sekte Langit memegang perintah paling tinggi di alam spiritual. Aku cuma takut orang yang tidak pantas mengganggu ketenangan pikiranmu. Ketua, mohon ampuni aku demi tujuan baikku. Ani, Lina, istriku yang baik. Aku tidak tahan. Ani, kenapa kau tidak beritahu ayah soal hal penting ini? Setidaknya beri kesempatan bersiap. Kau benar-benar tidak pantas. Ayah mengerti kalau kau masih membenci. Apa yang terjadi dulu, ini semua jelas salah ayah. Ayah tidak peduli dengan kau dan ibumu, tapi kita keluarga. Tidak ada dendam yang tidak bisa selesai, iya kan? Sekarang kau ketua Sekte Langit, keluarga Aris ditakdirkan menjadi klan nomor 1 yang ada di kota ini. Kurniawan Mahendra, dengar perintahku. Hamba siap. Hamba siap. Tetua Agung Sekte Langit. Dia sangat tidak layak punya gelar. Keluarkan dia dari Sekte Langit. Cabut gelar Tetua Agungnya sebagai peringatan semua. Baik. Meli orang yang sangat iri hatinya. Selain itu, dia bersama Budi mereka ambil paksa tulang akarku. Budi, kepala keluarga Aris, membantu dan mendukung kejahatan. Bertahun-tahun dia sering memukul dan kasar pada klan murid. Bahkan membuat hukuman sendiri. Bawa mereka berdua untuk menunggu hukuman. Baik, ketua. Tidak, Ani, hei, tolong lepaskan aku, kepala keluarga Aris, Budi, ketua Sekte Langit itu putriku. Kau tidak berhak menyentuhku, lepaskan. Ani, aku tahu kau masih dendam denganku. Dulu ambil tulangmu, jelas itu adalah salahku. Tetapi lihat kau sekarang, bukannya kau tidak apa-apa. Kenapa menyimpan hal sepele? Bawa dia pergi. Ayo cepat. Ani, putriku ketua Sekte Langit. Ani,
Kau pasti akan menyesal. Ani. Ibu. Ibu. Ketua, Nyonya cedera serius. Aku sudah persiapkan dokter dan obat terbaik di seluruh Kingston di rumah gubernur. Pengawal, bawa Nyonya kembali ke rumah. Dokter, bagaimana ibuku? Lapor kepada ketua. Nyonya sudah lebih baik. Cambukan hari ini ditambah kerja keras yang lama membuat Nyonya pingsan. Dengan istirahat cukup, dia akan sembuh. Itu bagus, itu bagus. Terima kasih dokter. Permisi. Kurniawan gagal dalam mengawasi, salah menilai orang, dan menerima Meli menjadi muridnya. Mohon ketua hukum hamba. Mahendra, datang terlambat. Mohon hukum hamba, ketua. Bangunlah cepat. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Lagi pula, tulangku juga masih ada di dalam tubuh Meli. Untuk bisa menangkapnya, aku harus merepotkanmu. Tidak usah khawatir, ketua. Secara tingkat, aku seharusnya panggil ketua. Soal tulang, sekte kita tidak bisa menghindar. Ada apa lagi? Apa ketua tahu? Dalam beberapa bulan, waktunya kompetisi sekte lagi. Kompetisi sekte? Kau menyebutkannya tadi. Ketua, kompetisi sekte diadakan setiap 3 tahun. Kontes itu diikuti oleh 100 sekte di kota untuk jadi sekte nomor 1. Benar. Terima kasih berkat leluhur Dante. Sekte langit kita memegang julukan sekte teratas di kota. Ini saatnya giliran ketua menjadi tuan rumah kompetisi ini. Tetapi hamba telah salah mengira. Cuma melihat kalian dari Meli. Kekuatannya adalah yang terbaik di generasi muda. Jadi aku mau dia untuk mewakili sekte langit. Tetapi sekarang Meli dia sudah kabur. Jadi kau mau aku mewakilkan sekte langit? Mungkin ketua tidak tahu. 20 tahun lalu, orang barbar timur menyerbu tanah kami. Leluhur Dante memimpin sekte untuk menjaga sungai dan gunung. Dan dulu, sekte langit adalah yang terkuat di antara mereka. Kalau kita kalah julukan kita sebagai sekte nomor 1 dengan orang jahat seperti Meli, itu bisa memicu kerusuhan dan membuka pintu untuk penjajah masuk. Keahlianmu pengecualian, ketua. Meskipun tanpa tulang akar, kekuatan ketua masih di atas kami. Kalau ketua mau beraksi, sekte langit pasti akan menjaga julukan sebagai sekte teratas di kota dan menahan ancaman timur. Ini masalah negara, tentu aku mau. Lagi pula, apa ketua khawatir dengan keselamatan Nyonya? Aku dan ibu terpisah 1 tahun. Dan sekarang ibu sedang sakit. Ani, pergilah. Ibu, kenapa ibu keluar? Bukannya dokter bilang ibu perlu istirahat? Ani, ibu tahu kau cemas kesehatanku. Tapi sekarang kau ketua sekte, murid sekte langit leluhur Dante. Dia pernah menyelamatkanmu. Ini caramu bertanggung jawab dan bawa kebanggaan sekte langit. Ibu. Ketua istirahatlah, akan aku lakukan apapun untuk melindungi Nyonya. Baiklah, aku setuju. Aku akan mewakili sekte langit di kompetisi sekte. Ani, Kurniawan, tidak akan pernah kumaafkan. Kau adalah ketua sekte api, Tuan Wino. Nona Meli, kau ingin Ani dan Kurniawan menebusnya. Apa maksudmu? Kota Kingston sudah dipenuhi poster buronmu. Dunia ini luas, tapi kau tidak bisa kemana-mana. Kau pernah menjadi murid rahasia.
ketua sekte Kurniawan. Tapi sekarang ini dia memihak gadis yang tidak diketahui. Kau membencinya, kan? Penjajah timur masuk ke Kingston. Rencana mereka memusnahkan seluruh sekte di negara saat kompetisi sekte. Kalau kau mau kerjasama, kau bisa membalas dendam. Setelah berhasil, biarkan aku mengatasi Ani yang busuk itu dengan tanganku sendiri. Aku akan bekerja sama. Tentu saja. Tuan Ferdi, ini adalah Nona Meli, mantan murid Sekte Langit Kurniawan. Tuan Ferdi, aku mau bekerja sama. Saat ini, aku juga membawa simbol kejujuran. Aku punya teknik rahasia yang bisa curi tulang bela diri dan buat sendiri. Kalau kau setuju kerjasama, aku akan menawarkanmu. Ini saja tidak akan cukup. Aku juga punya peta pertahanan Sekte Langit. Dengan peta pertahanan ini, rencanamu saat kompetisi sekte akan berjalan lebih efektif. Senang kerjasama dengan Zidane, pejuang terkuat di wilayah timur. 20 tahun lalu, dia bahkan bisa bersaing dengan leluhur Dante dari Sekte Langit. Dia akan menyamar menjadi murid dari Sekte Api dan ikut kompetisinya. Baik, lewat sini. Tuan Ferdi, aku sudah menunjukkan niat baikku. Tolong jangan lupa dengan janjimu. Kalau misi ini sudah selesai, biar aku yang mengurus Ani pengkhianat itu. Nona Meli, di budaya timur kita, perempuan seharusnya menurut. Melayani laki-laki itu adalah kehormatan. Kali ini kumaklumi. Tetapi jangan menunjuk-nunjukku lagi. Ibu jaga diri baik-baik ya. Tunggu aku kembali. Ibu mengerti. Kau pergi sana. Ibu akan jaga diri baik-baik. Komandan, tenang saja. Aku akan lakukan yang terbaik untuk melindungi Nyonya. Pemimpin Sekte Langit tiba. Oh, ini bukannya Master Sandi dari Sekte Langit. Kenapa tidak kelihatan murid terakhirmu, si Meli itu? Oh, iya juga. Dengar-dengar Meli itu mencuri tulang bela diri orang. Terus diusir dari sekte. Sekarang dia malah jadi buronan sebenua. Lihat Master Sandi santainya seperti apa. Jangan-jangan kabarnya memang tidak benar. Hah? Itu pemimpin Sekte Suar. Pas kompetisi Sekte Suar selalu ada di bawah Sekte Langit. Itu sebabnya sudah lama mereka kesal. Oh, jadi itu alasannya. Urusan Sekte Langit tidak perlu menjadi urusanmu. Pemimpin Sekte Suar, jelas aku harus ikut campur. Meli ini kan dulunya murid paling berbakatmu. Kalau dia sudah tidak ada, memangnya masih ada yang bisa diperebutkan di turnamen sekte? Kalau menurutku, lebih baik sekarang mundur saja. Biar gelar sekte terbaik jatuh ke Sekte Suarku. Master Zion, kau tidak terlalu semangat begitu? Sekte Langit itu penuh dengan bakat. Meskipun tidak ada Meli, masih ada yang lainnya. Memangnya siapa yang berani bicara begitu? Aku cuma ingin bilang, Sandi, ini turnamen sekte. Acara sepenting ini, tapi kau malah menaruh wanita muda yang baru puber di kursi utama. Itu sudah melanggar etika. Benar juga Master Sandi. Wanita muda ini kelihatannya asik. Kalau kelakuannya begini, aku khawatir nama baik Sekte Langit sebagai sekte nomor 1 malah rusak. Mungkin kalian belum tahu, tapi Ani itu sebenarnya murid pribadi dari leluhur Dante dan baru diangkat sebagai komandan Sekte Langit. Apa? Komandan Sekte Langit? Sandi,
Murid pribadimu itu sekarang buronan sebenua. Rumornya dia membunuh gurunya sendiri, berkhianat dengan sekte dan mencuri tulang bela diri orang. Benar tidak? Lalu sekarang kau bilang wanita liar ini adalah murid dari leluhur Dante langsung. Jangan-jangan Sandi cuma ngarang cerita ini untuk menyelamati muka sekte langit. Lambang langit, simbol kehormatan tertinggi yang dulu diperjuangkan dengan para tetua 20 tahun lalu untuk melindungi negeri ini. Bukan untuk wanita liar yang tidak jelas tidak akan pernah pantas menerimanya. Murid terbaik sekte Swardion, silakan tunjukkan kemampuanmu. Master Farhan itu dipilih dengan leluhur Dante kita buat menjadi komandan sekte langit. Berani-beraninya kau meragukannya. Murid cadangan utama sekte langit Jerry mau menantang guruku, lewati aku dulu. Jerry cuma murid cadangan utama saja. Kau masih jauh di bawah levelku. Baiklah, hari ini aku akan menjatuhkanmu. Lalu kita lihat saja nanti. Yang kau sebut sebagai guru itu, apa sungguh pantas buat duduk di posisi komandan? Pertarungan yang bagus. Sudah kuduga sekte langit itu luar biasa. Bahkan murid cadangan pertamanya saja punya kekuatan begitu. Sekte langit memang penuh talenta. Sekte api kami juga datang buat belajar. Mohon bimbingannya. Ada apa? Orang ini tidak kelihatan seperti murid dari sekte api. Tapi aku kenal wajahnya. Jerry! Kakak Sandi! Lemah sekali. Berhenti. Sekte langit mengaku kalah. Jerry, antar dia kembali. Master T, mendidik murid itu tidak mudah untuk setiap sekte. Di turnamen biasanya kita main cukup saja. Sebenarnya sekte api ini apa maunya? Master Sandi, maksud omonganmu itu apa? Kalau sesama sekutu bertengkar, kalau pukulan melenceng, luka itu adalah hal yang biasa. Luka. Apa kau berniat membunuhnya? Kalian ini katanya sekte-sekte bajik. Tapi kekuatan kalian sebenarnya biasa. Banyak bicara tapi tidak berkelahi. Sebenarnya kau ini siapa? Orang timur. Ani, bakat bela dirimu luar biasa. Pikiranmu juga kuat. Sebagai gurumu, aku bangga sekali. Tapi ingatlah, kita sebagai pendekar tidak boleh memikirkan diri sendiri. Harus juga punya rasa belas kasih, bantu yang lemah lawan penindasan. Guru? Apa kau tahu, barbar dari timur sudah sering sekali menyerang tanah kita. Selama berabad-abad, ambisi mereka itu tidak pernah padam. Ingat baik-baik,
Kalau suatu saat kau bertemu orang timur, kau harus berikan mereka pelajaran yang keras sekali. Sampai mereka gagal kembali mengincar tanah kita. Tenang saja, Guru. Aku akan selalu menurut ajaran Guru. Sekte api termasuk 3 besar sekte di benua ini, tapi malah kerjasama dengan orang timur. Orang timur itu, pakaian ini tidak nyaman sekali. Kalian orang daratan utama munafik sekali. Guru, aku tidak akan mengecewakan ajaran Guru. Aku pastikan orang timur itu tidak menginjak tanah kita lagi. Tio, dasar tua bangka jahat. Beraninya kau kerjasama dengan orang timur. Apa kau sudah lupa segala kejahatan yang mereka lakukan berabad-abad lalu? Kau tidak takut kalau nenek moyang kita mengamuk di mimpimu? Sion, orang bijak tahu caranya menyesuaikan diri. Kau tidak ingin menggantikan sekte langit jadi nomor 1 di benua ini? Aku cuma mengambil jalan yang paling mudah. Sudah cukup omong kosongnya. Berkelahi saja. Kalau tidak, minggirlah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku pendekar nomor 1 dari timur, Zidan. Hari ini aku datang untuk mengalahkan kalian satu persatu. Biar kalian tahu sekuat apa ilmu bela diri dari timur. Pengkhianat barbar dari timur, jangan sombong kau. Kami pendekar dari daratan utama akan menghajarmu sampai berdarah-darah. Lihat saja. Berani-beraninya menyakitkan laki-lakiku, pengkhianat dari timur. Aku akan melawanmu. Anak kecil, kau lawan yang sebelumnya saja tidak bisa menang, masih berani menantangku. Cari mati kau ya. Anak kecil, sudah cukup omong kosongmu. Tenagamu belum cukup untuk menyusul. Ulang saja kau. Latihan lagi 30 atau 50 tahun ke depan. Dion, murid dari sekte Suar ini memang mungkin tidak sekuat murid-murid dari langit, tapi tetap masuk jajaran atas seluruh benua. Kenapa dia bisa memukul orang timur ini tanpa efek sama sekali? Dion. Masih ada yang mau coba? Dasar pengecut, semuanya lemah pula. Kalian kumpulan pengecut yang tidak berguna. Tinju kau itu terbuat dari kapas apa bagaimana? Tidak ada tenaganya sama sekali. Bukannya itu sampah dari sekte tanduk ya? Ingat dulu dia pembuluh meridiannya rusak, tidak bisa latihan bela diri. Kerjanya cuma mabuk dan tidur saja. Iya, itu dia. Buat apa dia naik ke atas sini? Kalian orang daratan utama cuma jago gaya lepas semua. Tidak berguna. Tanpa Setio, kalian tidak ada apa-apanya. Aku akan bunuh kalian semua. Sampah sekali, memalukan. Walaupun dia dibilang sampah, tetap punya harga diri. Tidak seperti kalian, cuma bisa berdiri saja berbicara. Saudara, jangan memaksakan diri. Kalau kau teruskan, kau bisa mati. Walaupun tinggal satu nafas lagi, aku tidak akan biarkan orang timur menginjak-injak harga diri kami. Kami orang daratan utama. Sekarang bisa latihan dan bicara santai. Karena leluhur kami dulu berjuang keras. Ayahku, kakekku, mereka gugur di medan perang buat melawan penjajah dari timur. Waktu itu, orang-orang timur membakar dan merampok kampung halamanku, melakukan segala kejahatan. Pembuluh meridianku dihancurkan oleh mereka. Istriku waktu itu sedang hamil. Orang-orang timur itu, mereka membelah perutnya hanya demi hiburan. Saat itu aku tidak berdaya. Aku bahkan tidak berani melawan. Tapi hari ini, aku akan pakai darahku sendiri untuk membela tanah ini. Mati demi negeri ini.
Aku tidak akan menyesal. Hiya! Hiya! Kalau kau ingin mati, aku senang hati membantumu. Iya. Aku menantangmu untuk duel. Apa? Apa di daratan utama sudah tidak ada laki-laki lagi sampai mengirimkan wanita untuk melawanku? Hah, di tempat kami timur, wanita itu tidak layak untuk naik ke panggung. Tempat yang cocok untuk berlutut di kaki kami. Anak kecil, turun sana. Di sini itu isinya pria semua. Sejak kapan tempat seperti ini jadi tempatmu untuk berdiri di depan? Wanita, kau turunlah. Aku masih bisa bertarung. Kau dengar barusan? Arena ini bukan tempat yang layak untukmu. Meremehkan perempuan seperti itu. Kau orang yang disebut pendekar nomor 1 dari timur. Lawan satu perempuan saja apa kau bisa menang? Atau jangan-jangan kau cuma berani menindas yang lemah seperti orang itu tadi, yang tulangnya sudah remuk. Wanita jalang, kau cari mati ya? Hari ini aku akan buat kau sadar kalau lidah tajammu itu tidak ada artinya di hadapan kekuatan mutlak. Begitu aku mengalahkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Terus menggantung kulitnya di gerbang sekte langit. Biar semua orang tahu. Begini akibatnya kalau ada yang menantangku. Kita lihat saja nanti kau beneran mampu atau tidak. Iya. Pendekar nomor 1 dari timur ya? Apa tinjumu itu terbuat dari kapas? Pendekar nomor 1 dari timur, tinjumu itu memang sangat lemah. Bagaimana ya? bisa begitu? Kau, wanita dengan kekuatan besar. Kau benar-benar murid sekte langit. Wanita yang mengalahkan laki-laki. Pertarungan yang bagus. Biar penjajah dari timur itu tahu kekuatan dari pendekar daratan utama. Ini tidak mungkin. Tadi kau bilang mau mengutili aku, lalu menggantungnya di gerbang sekte langit. Kenapa baru satu gerakan mukamu sudah seperti itu? Belum waktunya sombong. Tadi aku cuma pemanasan. Siapa sebenarnya kau ini? Kenapa kau bisa sekuat itu? Kalau kau ingin tahu, tanya saja langsung ke Raja Neraka. Kenapa kau diam saja? Ayo cepat bantu aku membunuhnya. Ayo serang. Paman Guru, aku bantu ya. Cuma beberapa pemberontak. Aku masih bisa mengatasi mereka sendiri. Cuma beberapa pemberontak. Biar aku urus ini sendiri. Kita menang, kita menang. Sekte langit memang sekte nomor 1 di benua ini. Wanita muda ini kuat sekali untuk seusianya. Benar-benar harapan benua kita. Selamat Paman Guru. Semuanya, aku percaya Komandan Langit akan memimpin kita semua buat mengalahkan Timur dan mengangkat martabat negara. Kami janji setia dengan Komandan Langit melawan Timur. Menjaga sungai dan gunung kita. Melawan Timur. Lawan Timur. Jaga sungai dan gunung kita. Lawan Timur. Jaga sungai dan gunung kita. 20 tahun pisah. Tidak kusangka daratan utama bisa jatuh serendah ini. Sampai-sampai seorang wanita dijadikan pemimpin. Sungguh memalukan. Ferdi. Pasti orang ini yang disebut Master. Dia adalah Ferdi. Adik, lama tidak bertemu. Semoga kau baik-baik saja. Kau masih berani menunjukkan wajah di depanku. Kenapa aku harus takut? Sekarang, aku mengikuti Tuan Ferdi, salah satu ahli paling top di dunia ini. Sementara kau, sebentar lagi juga akan menjadi anjing yang melolong. Oh ya? Memang benar. Seperti yang Nona ini bilang,
tingkat kultivasi Tuan Ferdi sudah sampai puncak master utama. Satu langkah lagi menuju level legendaris pendekar suci. Gabungan kalian semua pun tidak akan sanggup untuk menahannya. Saran dariku, jangan mati dalam penyesalan. Iyo, jangan sebar ketakutan dengan omonganmu. Kau sudah menjadi pengkhianat, rela menyembah ke timur. Kami jijik padamu. Menang atau kalah itu sudah biasa. Kalau Sekte Api mau naik lebih tinggi, memangnya salah. Tuan Ferdi sudah janji padaku, kalau orang timur menang, Sekte Apiku akan jadi sekte nomor 1 di benua ini. Silakan saja pegang harga dirimu, Zion. Begitu sektemu kalah, kau cuma bangga jadi juara 2 selamanya. Benar juga. Aku janji, kalau kalian mau tunduk padaku, tunduk dengan timur, aku akan berikan ampunan. Aku kagum dengan orang berbakat. Kalian semua ini jenius. Membunuh kalian sebenarnya sayang. Kedengarannya bagus. Tapi pas waktunya tiba, kalian juga akan menguliti dan menyiksa kami, kan? Nenek moyangku di Sekte Suar tidak pernah kabur dari kematian. Dan Zion memang terkadang bicaranya pedas. Aku punya harga diri. Aku tidak bakal pernah tunduk ke timur. Tunduk dengan kalian para barbar. Dalam mimpi saja tidak akan. Buat apa? Ferdi, 20 tahun lalu kamu memimpin puluhan ribu orang timur untuk menyerbu tanah kami. Membuat rakyat menderita. Telur dan teh kami mengusirmu sampai pulang dengan malu. Dia masih berbaik hati karena menyisakan nyawa anjing sepertimu. Aku tidak sangka kau masih berani balik ke Sekte Langit. Dengar, Stio. Kau sudah luka parah 20 tahun lalu. Tapi dia masih hidup sampai sekarang. Kurang ajar. Guru kami itu legenda. Tikus rendahan dari timur tidak pantas menghina dia. Ferdi, kau mimpin pasukan timur untuk menyusup lagi ke daratan ini. Nafsu rakusmu tidak pernah mati. Sepertinya pelajaran yang dulu terlalu lembek ya. Ani sudah masuk level master hebat di umur begitu muda. Cuma punya satu tulang bela diri, dia pasti kesulitan untuk melawan Ferdi. Kasihan sekali. Tidak. Kakek tua ini masih hidup. Tidak akan kubiarkan orang timur itu menginjak daratan kita lagi atau menyakiti muridku. Sahabat lama, kita berjuang bahu-membahu lagi. Ayo, Guru, kau murid wanitanya Setio? Iya, aku. Guru pernah bilang, orang barbar timur tidak pernah berhenti menyusun rencana untuk menyakiti kami. Dia meninggalkan perintah langit untuk berjaga-jaga. Dan sekarang terlihat, Guru memang sudah menebak semuanya. Tuan Ferdi, dia ini Ani. Dia komandan langit sekarang. Masih muda, tapi level master hebat. Hebat sekali. Pantas kau begitu sombong. Tapi sayang kau sendirian. Apa kau sanggup menahan puluhan ribu orang timur? Guru kami puluhan tahun lalu sudah mengalahkan pasukan kalian sampai hancur total. Kalian malah mohon ampun. Hari ini, aku akan usir pasukan kalian kembali ke tempat asalnya. Brengsek. Komandan Ani terus bertarung. Kalahkan barbar timur itu. Biar ibunya nanti tidak kenal dia lagi. Beraninya kau mengataiku. Hari ini kau pasti mati. Paman Guru, umur begini muda, sudah level master hebat. Masih sanggup menahan 1-2 seranganku. Akadmu memang luar biasa. Bagaimana kalau begini saja? Serahkan perintah langit kepadaku, terus sujud 3 kali di depanku. Kau akan kuampuni. Jangan mimpi. Lemah sekali. Kalau mau mati, akan kukabulkan.
Komandan. Paman. Setio, kau sudah membunuh banyak putra timur. Hari ini, aku akan memotong kepala, menggantung kalian semua di pagar sekte langit. Lalu kami lihat ekspresi wajah dari Setio. Kalau kau mau melukai para pribumi, kau harus melangkahi mayatku dulu. Juga aku. 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 Juga kami semua. Juga kami semua. Juga kami semua. Semua generasi Sekte Suara mendukung Komandan Langit melindungi benua ini. Selama aku Zion masih bernafas, aku tidak akan biarkan kalian mengotori tanah kami. Sumpah mati melindungi sungai gunung kami. Sumpah mati melindungi sungai gunung kami. Sumpah mati melindungi sungai gunung kami. Iya. Akan kubunuh kotoran timur ini. Komandan Langit itu sampah. Layaknya semut siap untuk mati. Jangan khawatir, kematianmu akan berarti. Terutama kau. Akan aku ambil tulangmu satu persatu dan memindahkannya ke prajurit timurku yang hebat. Kemudian, Kerajaan Timur Agung akan menjadi penguasa sedunia. Tuan Ferdi, aku bangun. Kau sudah berjanji. Jangan biarkan darah dia mengotori tanganmu. Ya. Aku hampir lupa. Kau punya dendam dengan. Kuserahkan dia padamu. Petinggi Agung akan menyukaimu. Kau akan menjadi wanita paling terhormat di Timur. Ani, bukannya kau itu kuat? Hah? Kau mau membunuhku untuk mengambil tulangmu? Hah? Berdirilah. Berdiri sekarang. Melihatmu berbaring di sini sudah seperti melihat anjing. Meli, kau mengkhianati benua ini, melukai orang sekitarmu. Kau pantas mati dengan kejam. Begitukah? Sayangnya cuma bencana yang diingat ribuan tahun. Aku seperti yang lain sudah hidup lama dan sejahtera. Dan aku akan hidup lebih lama lagi. Ani, hari ini aku akan membunuhmu. Siapa yang berani melukai muridku? Master. Leluhur Dante. Rupanya kau Setio. Sudah 20 tahun. Dengan bakat kecilmu itu, kau berani menyerbu berdua ini dan melukai muridku. Sepertinya kau masih tidak jera juga. Setio, 20 tahun aku dikucilkan. Demi melawanmu, aku sampai di puncak dunia guru besar. Hari ini aku akan menghancurkanmu, membahas dendam lamaku. Kau akan melihat semua semut di belakangmu. Akan aku injak-injak. Tanah ini akan jadi neraka untuk orangmu. Seumur hidup aku berkeliaran. Penyesalan terbesarku yaitu membiarkan kau melarikan diri. Hari ini akan aku adili semua kejahatan yang telah kau lakukan. Muridku, lihat baik-baik. Master, hati-hati. Dunia guru besar punya nuansa sendiri, tapi yang penting adalah dasarnya. 20 tahun pria ini tidak memiliki akar, tidak sabaran, dan tidak stabil. Sepertinya kau sama sekali tidak berubah. Dua tamparan ini untuk penyerbuan benuaku dan melukai orangku.
Buat tamparan ini untuk menghukum ambisimu setelah melukai muridku. Bagus. Pukulan bagus. Master, pukulan bagus. Murid konyol. Kalau kau bertemu orang bodoh lagi, jangan buru-buru cari kelemahannya. Pakai teknik yang baik sampai sekali pukulan dia mati. Seperti nama leluhur Dante, bagus sekali. Cuma 2 gerakan, Verdi terlihat seperti bunga ditiup angin. Mengejutkan. Kita prajurit pribumi harus mengikuti leluhur Dante. Latihan keras, melindungi rumah, dan juga menghalangi mereka pulang. Mau lari kemana kau? Nona Meli, kapan barangku kau kembalikan? Tuan Setio, tolong ampuni aku. Aku terbutakan sementara. Aku tidak bermaksud untuk berkhianat. Tuan Setio, 20 tahun lalu, tua sekte api berjuang di sisimu. Demi mereka, aku mohon ampuni aku. Tolong. Tetua kami mati, dibungkus seragam mereka. Tapi sekarang kau mengundang masuk serigala mengkhianati negaramu. Mempermalukan semangat mereka. Memalukan. Aku sangat menyesal. Mohon ampuni aku. Master, aku muda dan polos. Ayahkulah yang sudah menukarkan tulang itu. Itu bukan aku. Gimana kalau aku segera kembalikan tulangnya ke Ani? Kumohon, ampunilah kami. Ambisi kedua orang ini seperti serigala, tidak bisa diampuni. Pengkhianat harus mati. Harus mati. Master, benar-benar. Bisakah kau mengampuni kami? Kalian berdua mengundang masuk serigala dan mengkhianati negara ini. Permalukan leluhur. Yang satunya muda, tapi sudah berpikiran jahat, bekerja sama dengan orang timur. Tidak bisa diampuni. Master tidak mengampuni kita. Kita harus mati bersama. Master. Master, kau tak apa? Ini racun. Jahat sekali. Sepanjang aku melindungi tanah ini, memerangi orang dari timur, aku tidak pernah terluka. Tidak disangka hari ini aku dilukai oleh muridku sendiri. Satyo, hari ini sesuai perhitunganmu. Ani, sesuai perhitunganmu. Kau lihat konsekuensi menantangku. Kau sangat bersikeras membantai kami. Jangan menyalahkan aku. Kalau aku berbuat kejam, walaupun kau petinggi, kau masih daging dan darah. Kalau diracun dan dilukai, kau masih bisa mati. Berikan kami obatnya. Obat? Racun timur tidak ada obatnya. Setio, kau akan mati pelan-pelan. Master. Kalian semua lihat, Setio akan mati. Kau masih keras kepala. Sebenarnya prajurit timur kami sudah mengelilingi sekte langit. Kau bisa menyerah atau mati. Master, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Tanah milik kami ini adalah tanah yang luas dan juga tanah yang makmur. Kami selalu damai, tapi preman timur selalu menyerang duluan. Kalian merebut wilayah kami dan juga melukai orang kami. Hari ini akan kubunuh mereka semua di tempat. Dan kalian semua pengkhianat juga akan mati demi keadilan di depan orang-orangku. Cuma dirimu sendiri saja. Mastermu Setio tidak bisa melindungi diri sendiri. Tapi kau tetap saja masih sombong. Ani, satu-satunya solusi merebut kembali tulangmu, mengembalikan keutuhan tubuhmu, dan menyatukan tahap akhir. Teknik pedang langit mengeluarkan kekuatan penuhnya, lalu naik ke dunia prajurit suci. Tapi... Ani, selain mastermu, cuma kau yang menyempurnakan teknik pedang langit. Sampai sehebat ini, sejak zaman dulu, selain ketua sekte pertama kita, belum ada satupun yang menyempurnakannya. Master, apa yang akan terjadi kalau sudah sempurna? Kau bisa pergi ke dunia prajurit suci
di mana warna surga dan bumi berubah, juga angin dan awannya, bunga dan daun, semua jadi pedang. Pikiran mengikuti niat, lelucon mengubah takdir, abu menuju kehancuran. Tapi Master, tulangku masih ada di dalam tubuh Meli. Walau dikembalikan, aku tidak bisa fokus dengan penyatuanku. Tidak ada yang sampai jadi prajurit suci, bahkan tidak dengan mastermu. Itu tidak mungkin. Ani, teknik subuh ayam emas, pilihan terbaik untuk sekarang ini. Tetapi situasinya rumit. Kalau kau tidak berhasil menyatu, kau tidak bisa naik. Dan mungkin kau akan mati di sini. Setio, kata terakhir orang mati itu tidak jelas. Dia tidak akan naik jadi prajurit suci. Wanita harusnya menyingkir saja. Mencapai ke dunia agung itu puncaknya. Dia tidak akan jadi prajurit suci. Ibu, putrimu ini durhaka. Aku mungkin tidak bisa mensejahterakanmu. Master, demi benua ini, walaupun aku mati, aku merasa terhormat. Aku mau mencobanya. Demi tujuan yang mulia, aku setuju jadi pelindungmu dan membantumu menyelesaikan penyatuannya. Komandan Langit, momen ini menentukan nasib negara. Aku Zien Xavier dan semua di Sekte Suar bersedia melindungimu. Kami bersedia melayanimu, Komandan. Bersedia melindungimu, Komandan. Bodoh, kalaupun mati cuma untuk mengulur waktu. Dari zaman leluhur pun tidak ada yang bisa masuk ke dunia prajurit suci. Dia malah tidak mungkin. Kalian semua cuma buang-buang waktu. Aku sarankan kalian menyerah saja. Tuan Ferdi mungkin akan mengampuni kalian. Diamlah. Dasar pengkhianat. Kau pantas mati. Berdasarkan kau saja orang tidak guna. Kau pikir aku biarkan kau selamat sambil membantu dia? Mimpi saja. Beraninya kau lewati aku dulu. Kau terlalu percaya diri. Kalian ikut denganku untuk melindungi Komandan Langit. Ayo. Tuan Ferdi, dia ingin mengambil tulangnya. Cepat hentikan dia. Kau pikir kau bisa? Kita lihat berapa nyawamu. Hentikan omong kosong ini. Kemari, lawan aku. Tidak mau berlutut dan minta ampun. Kalau kau lakukan akan kuampuni. Kalau tidak, akan aku perintahkan orang untuk membantai keluargamu. Kami tidak akan menyerah. Pribumi akan menang. Bersama. Cari mati. Sangat menyedihkan. Terlalu percaya diri. Ani, kau pantas mati. Aku akan membunuhmu. Tulang ekorku sudah kembali. Akan kugunakan semua keahlianku untuk membantumu menyatukannya dan menjadi prajurit suci. Tuan Ferdi, Ani punya keahlian bela diri. Dia akan kembali utuh. Cepat hentikan dia. Apa? Keahlian bela diri bakat tingkat atas sekali seumur hidup. Kalau dia berhasil menyatukannya, dia mungkin bisa naik menjadi prajurit suci. Mimpi! Master, tenang dan fokuslah menerobosnya. Aku akan mengulur orang timur ini. Master Sandi. Tenangkan pikiranmu. Jangan buang waktu. Bertaruh nyawa. Selama aku masih bernafas, kau tidak akan melukaiku, Master. Lakukan sesuka hatimu. Kubunuh kau duluan. Kemudian akan aku bunuh dia.
Bajingan, lihat dan belajarlah. Tidak berguna. Menyedihkan, dasar pribumi selalu mengatakan berdiri kami bersatu. Tidak tahu, semut pun kalau bersatu masih mati diinjak manusia. Sekarang giliranmu. Pengorbanan kalian semua tidak akan pernah sia-sia. Aku pastikan akan berhasil. Kau berhasil menyatukannya. Lalu apa? Walaupun kau punya kalian bela diri, tidak mudah naik menjadi prajurit suci. Kau baru saja belajar ilmu bela diri. Dan kau dengan dasaran kecil tidak mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kau serahkan tulang ini, mungkin aku bisa naik. Kalau begitu akan kuambil. Hiya! Hentikan! Hiya! Leluhur Dante, semuanya akan mati. Kau lihat ini kan? Akan kubunuh dan kukuliti Setio. Kalau kau tidak merasa sedih, kau mau melihat bagaimana dia akan jatuh seperti anjing di bawah kakiku. Aneh, lupakan aku. Bawa mereka kemari untukku. Baik, Tuan Verdi. Bunuh mereka semua. Master Guru, Master Sandi, tolong bertahanlah. Aku akan segera membalaskan dendamu. Apa ini? Tuan Verdi, aku dengar saat prajurit suci dilahirkan, surga dan bumi akan berubah. Benarkah? Tidak mungkin. Hari ini tidak peduli siapapun dia, aku yang akan membunuhnya. Verdi Ilyas, kematianmu sudah datang. Iya. Master. Master, aku berhasil. Berhasil. Verdi Ilyas, kau akan membalas utang darahmu. Walaupun hampir mati, kau masih arogan. Mati ya? Aku harus bayar darah untuk darah. Mimpi. Aku gagal. Bagaimana bisa dia menerobos prajurit suci? Aku sudah bilang, hari ini kau pasti akan mati. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kita menang. 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 Master, sudah kupenuhi kepercayaanmu padaku untuk mengalahkan mereka. Bagus. Ani, yang kau lakukan hari ini akan memenangkan roh leluhur pribumi. Sekarang kau mencapai prajurit suci. Kau memiliki kemampuan untuk melindungi tanah ini. Master sudah tua. Sudah waktunya aku sampaikan perintah ini. Master, apa maksudmu itu? Murid konyol, aku menyerahkan perintah langit padamu. Tidak cuma untuk perlindunganmu, tapi yang paling penting untuk mempercayakan tugas melindungi benua ini. Langsung ke tanganmu. Master, ini tanggung jawab besar. Aku mempercayaimu. Aku sudah tua dan juga lemah. Kalau kau menolak,
tulangku yang rapuh ini... Master, muridmu mematuhimu. Gimana dengan lukamu? Aku sudah membuang racunnya. Aku cuma butuh istirahat. Tidak masalah. Salam prajurit suci. Salam prajurit langit. Salam prajurit suci. Salam prajurit langit. Jadi maksudmu, kakakku, prajurit terhebat di timur, telah dikalahkan oleh wanita. Tuan Ferdi, Ani merupakan komandan langit, murid setio yang tertutup itu, mempunyai kalian bela diri. Aku... Tidak berguna. Mohon ampuni aku tahu kelemahannya. Kalau kau menggunakannya, dia akan mendengarkan perintahmu. Katakan, Ibu Lani Lina hidup di kota langit. Kalau kau menangkapnya, Ani akan menurut. Kalau kau gagal dalam misi ini, kau akan mati. Aku paham, Tuan Ferdi. Tidak mungkin. Ibuku sudah ditangkap oleh orang timur. Preman timur itu tidak tahu menyerah. Paman yakinlah, akan segera kukerahkan murid Sekte Langit untuk pergi ke lereng 10 dan akan menyelamatkan Nyonya. Tidak boleh. Ibuku ada di tangan mereka. Kalau kita kirim orang akan berbahaya. Jangan tergesa-gesa. Ani, aku tahu kau mengkhawatirkan ibumu, tapi orang timur itu licik sekali. Lereng 10 sangat berbahaya. Kemungkinan ada jebakan. Kau tidak boleh pergi. Begini rencananya. Aku pergi duluan. Setengah jam kemudian, Master Sandi, kau bawa bala bantuan. Jangan khawatir, baiklah. Ibu! Bukannya itu Komandan Langit yang agung kau datang? Master Tio, kau mengkhianati satu benua, berkolusi dengan orang timur, dan menculik ibuku. Sebenarnya kau mau apa? Apa yang ku mau? Hampir saja aku menjadi ketua sekte tertinggi yang tiada duanya. Sandi dan Zion ada di bawahku, dan aku punya orang timur yang mendukungku. Tapi karena kau kurang ajar, maka aku menjadi anjing liar seperti ini. Tio, berhenti! Apa sebenarnya maumu? Ibuku cuma rakyat biasa. Tolong lepaskan dia. Rakyat biasa? Melepaskannya? Kau bisa melakukannya kan? Bahkan Sandi berlutut padamu. Dan si batu Zion itu mendengarkan omonganmu. Kenapa terlihat seperti itu sekarang? Kau... Bukannya kau kuat ya? Naik ke prajurit suci alam legendaris. Bukankah kau mencapainya dengan mudah? Ayo, pukul aku. Master Tio, aku menghormatimu sebagai tetua agung. Kalau kau tidak puas, ayo bertarung pedang asli lawan pedang asli. Kau mengintimidasi orang biasa yang tidak bisa membela diri. Keahlian apa yang kau miliki? Mintaku bertarung? Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi kau pikirlah, aku datang ke sini tanpa persiapan? Aneh, lari. Mereka sudah siapkan banyak orang. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku akan segera membawamu pergi. Jangan buru-buru. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Keluar! Dasar pengecut. Kau benar-benar datang sendirian dan berharap aku tidak melakukan apa-apa padamu. Biar ku katakan, kau tidak cuma menghadapiku, kau menghadapi semua orang timur. Sebagai penduduk daratan, kau lebih memilih menjadi anjing untuk orang timur. Kau pasti akan membayarnya. Iya. Membayar? Jalang, kau masih tidak mengerti ya? Nyawamu ada di tanganku. Putrimu, entah dia prajurit suci atau dewa perang, dia tidak akan meninggalkan lereng 10 hari. Bicara tentang karma, harus kukatakan aku itu karmamu. Kau adalah seorang pengkhianat. Ani, lari, jangan khawatirkan aku. Dasar bodoh, pergi sekarang. Kau sekarang prajurit suci. Kau punya banyak kesempatan untuk membalaskan dendamku. Ini bukan tempatnya untuk nekat. Cepat pergi, Ani. Cepat pergi. Ibu, aku tidak akan pergi.
Iya, diamlah, bajingan kau ini. Ani, nasib ibumu ada di tanganku sekarang. Jadilah pintar, berlutut, sujud beberapa kali. Aku lupa, kau seorang prajurit suci tingkat tertinggi bela diri daratan. Tidak pernah tercapai sebelumnya. Kalau kau menyerang, aku pasti mati. Aku takut. Dan ketakutanku, tidak bisa mengendalikan diriku. Master Tio, aku akan mencabik-cabikmu. Benarkah? Iya. Berlutut atau tidak? Ani, jangan. Ani. Sekarang, bisakah kau untuk melepaskan ibuku? Ini belum selesai. Kau seorang prajurit suci yang terkuat. Begini saja. Nah, kalau kau bisa bertahan dari setiap orang di sini masing-masing dengan satu serangan dan bertahan hidup, aku akan mempertimbangkan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Apa kau serius? Kau tidak punya hak untuk menawar sekarang. Baiklah. Ayo, layani dia dengan baik, prajurit suci agung dari daratan. Ya. Ani! Iya. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Ani, lawan mereka balik. Iya. Dasar bodoh. Ibu sudah puas melihatmu menjadi prajurit suci dan mendapatkan kembali tulangmu. Ani, Iya. lari cepat. Di belakangmu ada ratusan ribuan orang daratan. Kau bisa mati. Kau tidak akan bisa. Iya. Ani, cepat pergi. Ibu, aku baik-baik saja. Aku tidak akan terluka. Peribahasa mengatakan satu orang tidak bisa menyapu lantai, apalagi menyapu dunia. Hari ini aku bahkan tidak bisa menyelamatkan ibuku sendiri. Gimana aku bisa melindungi tanah ini? Ibu, jangan khawatir. Kita berdua akan pergi dengan selamat. Sungguh layak disebut prajurit suci. Menangkap begitu banyak pedang dan kau tidak terluka. Sepertinya Sandra ini berguna. Tapi serangan berikutnya tidak akan mudah. Iya. Iya. Wah, ya. Allah. Wah, ya. Ya. Wah, ya. Prajurit suci aku, tolong ampuni aku. Mengampunimu, pengkhianatan dan bersekongkol dengan musuh, membunuh banyak warga sipil dan menyakiti ibuku. Kalau aku mengampunimu, gimana aku bisa terus untuk melindungi tanah ini? Prajurit suci aku buta. Aku mohon satu kesempatan. Aku tidak akan berani lagi. Aku mohon. Sesuai dugaan, sebagai penjahat pengkhianat, satu tebasan untuk pengkhianatanmu, mengkhianati bangsamu. Satu lagi untuk menusuk dari belakang. Kau jahat dan tidak bertaubat. Tebasan terakhir karena kau sudah menyakiti ibuku. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Cuma luka ringan. Baguslah, aku akan membawamu ke dokter. Bahaya, bahaya. Orang timur menyerang sekte langit. Master Sandi dan yang lain tidak bisa bertahan. Apa? Leluhur Dante. Sekarang Master Ani itu prajurit suci. Kau tidak perlu khawatir lagi. James, kau berani-beraninya menyakiti murid langit kami. Apa yang kau inginkan? Ini bukan salahku. Mereka memprovokasiku dengan menggunakan pedang. Aku cuma menggerakkan tanganku saja dan mereka mati. Pada akhirnya, itu cuma karena mereka terlalu lemah. Kau dan anjing-anjingmu ini keluar dari daratan sekte langit. Karena kami
tidak akan pernah butuh dan tidak akan pernah menyambut bajingan timur seperti kalian ini. Orang daratan, aku datang jauh-jauh untuk merayakan prajurit suci barumu itu. Lihatlah wajah-wajahmu. Hah? Kau mengaku sebagai tanah tata krama. Ini sangat menggelikan, saudaraku. Tuan Ferdi tidak keberatan menyeberangi samudera untuk kesini. Semua usaha itu cuma untuk merayakan bersama orang daratan. Tapi kemudian dia mati. Kali ini, aku akan membalaskan dendamnya untuk para pejuang timur yang gugur sia-sia. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Mengecek. Tidak peduli apa yang kau katakan. Faktanya Tuan Ferdi bersekongkol dengan Master Tio. Mereka merencanakan untuk menyerang tanah kami dan untuk menyakiti rakyat kami. Kalau bukan karena muridku Ani berhasil mencapai prajurit suci dan membunuh Tuan Ferdi, kami akan menjadi domba menunggu untuk disembelih. Mahendra gagal memenuhi kepercayaan komandan. Mohon hukum aku, Master. Orang timur memang licik. Ini bukan salahmu. Sekarang Sekte Langit dalam bahaya. Aku akan bawa ibu pergi dulu. Sisanya kuserahkan padamu. Baik. Ayo. Tak perlu bicara lagi. Kali ini Sekte Langit harus membayar dengan darah. Kesombonganmu untuk berbicara seenaknya di Sekte Langit. Kau pikir daratan tidak punya siapa-siapa? Master Sandi. Sekumpulan sampah. Aku beritahu kalian. Aku sudah menyuruh Master Tio mempersiapkan jebakan. Prajurit suci agungmu itu pasti sudah mati. Dan kalian berlututlah di hadapan kami orang timur. Kalau tidak, aku akan menghabisi Sekte Langit dan juga semua nyawa mereka. James, kau ini, meskipun diberkati bakat, kau masih di tingkat guru agung. Apakah kau pikir bisa mengatasi seorang prajurit suci? Sangat lucu sikapmu ini. Lupa memberitahumu, 3 tahun lalu aku naik ke tingkat prajurit suci. Apa? Dan prajurit sucimu baru saja naik. Bahkan kalau dia datang, aku akan menanganinya dengan sangat mudah. Kalau waktunya tepat, kami sudah menyerang dan mengubah benua ini menjadi lautan darah. Cuma orang-orang bodoh yang percaya Setio, si bajingan itu yang ada selama 20 tahun bisa mengintimidasi orang timur selama beberapa dekade. Bodoh dan menggelikan. Setio, aku tanya sekali lagi, maukah kau tunduk pada kami orang timur? Leluhur Dante, jangan setuju dengan mereka. Kita para ahli bela diri memiliki kewajiban membela negara. Aku Master Sandi. Bahkan kalau mati pun tidak akan pernah menjadi anjing untuk barbarian timur ini. Aku percaya Master pasti akan kembali. Dia pasti akan membalaskan dendam kita. Itu benar. Jadi Tuhan, jangan khawatirkan kami. Bahkan kalau kami binasa, semua sekte daratan tidak akan pernah tunduk pada orang timur. Setia, kau lihat betapa tidak terkalahkan orang daratan ini. Tapi bisakah kau menahan melihat mereka mati seperti ini? Kalau kau cuma setuju untuk tunduk pada orang timur, aku akan jamin akan kuselamatkan nyawa mereka. Bahkan mungkin menjadikan Sekte Langit sebagai tamu kehormatan seumur hidup dengan kemuliaan tertinggi. Diamlah. Dengar James, kau jangan bermimpi. Sekte daratan dengan warisan ratusan tahun tidak akan pernah menjual negara untuk kemuliaan. Hari ini, bahkan kalau aku Setio dan seluruh Sekte Langit akan mati di sini, tidak akan kubiarkan kau untung. Sekeras itu tidak ada yang menangis sebelum melihat peti mati. Kalau kau tetap keras kepala, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Master Sandi, orang daratan selalu bicara tentang semangat dan darah, tapi lihat kau sekarang. Berapa lama kau bisa menahan lidahmu itu?
Oh, Sandi. Master Sandi. Oh, 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 oh. Ibu, Master dan Senior sudah terluka. Kita harus mundur ke gunung. Baik. Satya, lihatlah murid berhargamu ini. Dia hampir mati. Bakat yang bagus, tapi dia akan segera mati di tanganku. Keterlaluan kau, James. Kalau kau berani bertindak, Sekte Langit akan menyelesaikan ini sampai kau mati. Sampai mati, bahkan bawahanmu yang kalah. Sudah setengah jalan ke Guru Agung. Ini langka. Sangat disayangkan dia akan segera mati di hadapanmu. Apa kau juga mau membiarkan yang lain bernasib sama? Master Sandi menyuruh kami menyerah. Mimpi kau. Leluhur Dante, kalaupun aku harus mati, aku tidak akan mempermalukan Sekte Langit. Sandi, kau memang punya harga diri. Aku suka itu. Biar ku katakan, ketika aku membunuhmu, aku akan menarik pedangku cepat untuk menghemat rasa sakitmu. Bagaimana? Anjing Timur. Kalau memang kau ingin mati, akan segera ku penuhi. Sandi. Master Sandi. Pemimpin Sandi. Orang tua bodoh. Sakitkah? Kau membenciku? Baiklah, James. Aku tidak akan pernah berbagi langit denganmu. Baik, ayo. Cepat serang aku. Bukankah kau begitu kuat? Prajurit suci daratan ini muridmu. Aku baru saja membunuh pemimpin Sekte Langit dengan tanganku sendiri. Ayo cepat bunuh aku. Kenapa tidak jadi? Kau tahu, sejak menjadi prajurit suci, keinginan terbesarku yaitu membunuhmu. Oh, tidak. Tapi melumpuhkanmu. Lalu menyembeli setiap ahli bela diri daratan satu demi satu sampai kau berharap untuk mati. Leluhur Dante, Master. Orang tua bodoh, kau bukan apa-apa. Kau cuma seorang master selama bertahun-tahun mengklaim otoritas. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bertarung denganku sekarang berarti mencari kematian. Ya, Master, bertindak sekarang. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bertindaklah. Bertindak sekarang. Matilah kau. Iya. Mereka yang mengancam tanah kami harus mati. Ani, Master. Kau baik-baik saja? Ani, kau terluka. Ani, pergilah sekarang. Dia James, saudara Tuan Verdi. Dia datang untuk membunuhmu. Kau benar-benar prajurit suci daratan. Benar. Master Tio tidak membunuhmu. Sampah. Orang daratan semua sampah. Ani, jangan bertindak gegabah. James ini naik ke prajurit suci 3 tahun lalu. Kekuatannya tak terduga. Kau cuma baru mencapai tingkat itu. Kau bukan tandingannya sekarang. Ani, kau pergilah. Biarkan aku menahannya. Bawa juga ibumu. Pergilah. Cari tempat untuk berlatih. Suatu hari nanti kau kembali untuk membalaskan dendam. Master Sandi. Ani, pergilah sekarang. Master, aku tidak akan pergi. Ibu, kau harus turun dan cari Mahendra. Dia akan melindungimu. Kalau putrimu kembali hidup, aku mungkin akan minta maaf padamu. Ani, kau bukan lagi cuma putriku.
Kau adalah putri benua. Pergilah. Ibu tidak akan pernah menahanmu. Ibu, cepat pergilah. Baik, bahkan di usiaku, aku bisa bertarung berdampingan dengan muridku. Hari ini, kita mempertaruhkan nyawa, berdiri teguh, melawan penjajah timur. Baik, Master. Iya. Sangat emosional. Bahkan dengan kalian berdua, kau pikir bisa melawanku? Mimpi. Tapi, mempertimbangkan ikatan kalian, aku bisa berikan kalian berdua jalan aman di jalan itu ke alam baka. Hah? Sudah cukup bicaramu. Mulut kerasmu itu tidak bisa mengubah fakta. Kalau kau baru saja memasuki alam prajurit suci. Dasarmu yang goyah jelas. Segera aku akan membunuh kalian berdua. Mengulitimu tentunya sebagai persembahan kepada arwah saudaraku. Setelah itu, aku akan pimpin pasukan ke selatan, meratakan daratan, membuat sungai berlalu merah, dan anjing serta ayam gemetar. Master! Aku baik-baik saja. Orang tua bodoh, aku bilang kau tidak berguna, dan setelah bertahun-tahun kekuatanmu segitu saja, kau sudah tua. Kau mengaku sebagai prajurit suci terkuat. Tapi bagiku, kau cuma orang tidak berguna. Aku tidak akan pernah mengerti bagaimana saudaraku Tuan Ferdi bisa mati di tangan orang sepertimu cuma bajingan. Kau... Tapi kau jangan khawatir. Aku akan mengirimmu untuk bergabung dengan mereka segera. Aku ingin kau melihat bagaimana pejuang daratan dibantai. Kau akan membayar untuk perbuatan hari ini dengan harga yang menyakitkan. Diam kau! Bagaimana? Apa kau marah sekarang? Dengan hak apa kau bisa menghentikanku? Dengar, James. Kau sudah membunuh pejuang daratan, mencemarkan rakyat kami. Hari ini kau harus bayar penuh utangmu. Dengan apa? Dengan perintahku. Cukup cepat, tapi bagiku ini masih terlalu lambat. Aneh, kau harus perhatikan kelemahan James. Temukan kelemahannya. Gunakan teknik dengan baik. Satu serangan membunuh. Master, tenang saja. Dia mengalihkan perhatianmu saat kau melawanku. Kebodohan apa itu? Mengejek di sini berdiri daratan yang luas. Kau klaim tidak menemukan lawan yang layak bagiku untuk mengeluarkan kekuatan penuh, ha? Kekuatan penuh? Sepertinya kau tidak bisa menggunakan kekuatan penuh setelah ini. Apa? Aku dengar kau cukup ahli dalam duel pedang. Sekarang kau sudah masuk alam prajurit suci selama 3 tahun. Selama pertunjukan pukulan, dari awal sampai akhir kau cuma menggunakan tangan kananmu. Mungkinkah tangan kirimu terluka dan belum pulih sepenuhnya? Tidak mungkin. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Maluk apa kau ini? Seorang wanita. Berani-beraninya kau menasihatiku. Sepertinya aku memang benar. Kalau begitu, terima ini. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin terjadi. Kau cuma seorang wanita. Dan kau baru saja menjadi prajurit suci. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Tentu saja karena aku punya master yang hebat. Dia mengajariku begitu banyak hal, termasuk cara untuk menghadapi badut seperti kalian semua. Untuk menghadapi orang sepertimu, cuma perlu menemukan kelemahanmu dan kau akan selesai. Bahkan kalau kau membunuhku, kau masih akan berakhir buruk. Aku sudah mengirim 3.000 pasukan untuk membantai Kingston. Segera, seluruh daratanmu akan berubah menjadi neraka hidup. Kau... Bermimpi saja.
Komandan, semua penyusup timur di dalam kota telah dieliminasi. Tidak ada warga sipil yang terluka. Apa? Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Ani, Komandan. Tidak apa-apa. Anak ini cuma kelelahan. Kita menang! Kemenangan untuk daratan! Semuanya, mulai hari ini, prajurit suci Ani akan menjadi pemimpin Sekte Langit yang baru dan penerus berikutnya dari Komandan Langit. Aku murid Ani, tidak akan mengecewakan harapan Master. Aku akan memberikan yang terbaik untuk melindungi Sekte Langit dan menjaga perdamaian daratan. Prajurit suci, prajurit suci, prajurit suci, prajurit suci. Dalam bela diri, yang terpenting itu adalah pola pikir, bukan teknik. Bahkan dengan keterampilan terbaik, kau tidak bisa melawan kapal perang dan meriam. Dan kalau kau tidak punya keberanian, bahkan dengan senjata di tangan, kau tidak akan berani menggunakannya. Ketika musuh di depan pintu, kau akan meninggalkan senjata, meninggalkan rumah dan negara. Tapi kalau ahli bela diri, memiliki ketahanan dan juga keberanian. Dengan darah dan keberanian, maka tidak peduli seberapa kuat musuh, mereka tidak akan bisa menghentikan daratan kita untuk maju. Bagus, sangat bagus. Sesama murid, sebagai ahli bela diri, kita tidak cuma harus kuat dalam keterampilan, tapi memikul dunia di hati kita. Pemuda kuat, negara juga kuat. Mulai hari ini, aku akan membuka aula pelatihan di Kingston. Aku harap selain kekuatan bela diri, kita juga bisa berkontribusi untuk membentuk semangat dan karakter pemuda daratan. Kami bersedia mengikuti sekte dan memberikan kekuatan kami.